Bapak ucapkan selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya dengan cara rajin-rajin cuci tangan, terus makan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga kesehatan yang lainnya. Oke, baik, kita bertemu dalam mata pelajaran Tikom, yaitu Teknik Informasi dan Komunikasi. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu ya informasi bahwa terhitung dari hari ini untuk mata pelajaran Tikom Bapak yang mengampu ya. Nah, Bapak harapkan nanti di dalam kegiatan belajar mengajar kita semua bisa mengikuti dengan baik. Tentunya biar apa yang kita cita-citakan ya, apa yang Bapak sampaikan juga dapat dipahami sama kalian, tentunya tentang materi pelajaran Tikom. Ya, baik, kita langsung masuk ke materi pada hari ini, yaitu yang B, mengenal icon standar pengolah kata ya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah huruf tebal atau bold ya. Terus yang kedua adalah huruf bergaris bawah atau underline. Dan yang ketiga itu huruf miring atau italik ya. Nah, coba kalian perhatikan paragraf di bawah ini ya. Apakah ada yang dicetak tebal? Apakah ada yang dikasih tanda underline atau huruf bergaris bawah? Dan adakah yang dicetak miring atau italik? Ya, ada jawabannya ya. Nah, ini contoh yang dicetak tebal hurufnya ya, atau bold ya. Ya. Terus yang berikutnya huruf bergaris bawah. Nah, ini huruf bergaris bawah atau underline. Dan yang ketiga huruf miring atau italik ya, ini. Nah, kalian memperhatikan paragraf ini, namun yang lebih ditekankan adalah yang diperhatikan adalah huruf yang bercetak tebal, huruf bergaris bawah, dan huruf miring, bukan isi dari paragraf ini ya. Yang lebih terpenting adalah memahami 3 icon standar itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat huruf bercetak tebal, huruf bergaris bawah, dan huruf miring? Ya, baik, kita akan pelajari cara-caranya ya. Nah, pertama kita akan mempelajari yaitu huruf tebal ya. Huruf tebal ini akan kita pelajari. Kita tandain dulu biar nanti tidak kelupaan sama mana ya. Ya, kita warnain mana dulu. Nah, kita bahas yang ini, huruf tebal atau bold. Nah, ini Bapak akan standarkan terlebih dahulu. Ini adalah posisi standar seperti ini ya. Belum ada huruf tebal, belum ada huruf garis bawah, dan belum ada huruf miring. Nah, kita akan contohkan huruf tebal. Huruf tebal ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kita bisa cari kata mana yang akan kita tebalkan ya. Nah, misalkan kita akan menebalkan nama ini ya, Chris Niswander, ini akan kita tebalkan. Nah, kita blok ya. Setelah itu kita klik icon ini, bold ya. Nah, maka huruf tersebut akan tercetak tebal. Nah, kemudian cara yang kedua ya. Namun sebelum masuk ke cara yang kedua, kita kembalikan dulu ya. Yaitu
klik kembali icon boldnya. Nah, ini kembali lagi ya. Terus berikutnya, cara yang kedua adalah tekan kombinasi tombol CTRL dan B pada keyboard secara bersama ya. Nah, berarti kita blok dulu di sini. Setelah itu nanti di tombol keyboard komputer kalian ada CTRL dan B, kalian tekan secara bersama. Nah, ketika ditekan secara bersama, nah ini hasilnya akan tercetak tebal kembali. Nah, untuk mengembalikannya seperti apa? Nah, untuk mengembalikannya sama, tekan tombol CTRL dan tombol B secara bersama-sama. Nah, kita lakukan. Nah, ini kembali lagi tulisannya ya. Nah, ini merupakan cara yang kedua. Terus sekarang menebalkan huruf menggunakan cara yang ketiga. Nah, tetap sama. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Setelah diblok, kita masuk ke klik home ya, masuk ke home. Nah, setelah itu kita ke tanda panah yang ke bawah ini ya, font, menu font, kita klik. Nah, setelah kita klik ya, nanti di sini cari yang font style, yang ini ya, font style. Terus cari kata bold. Nah, ini ada bold ya, ini ada reguler, italic, bold, dan bold italic. Ya, cari yang bold ya. Nah, setelah kita klik boldnya, lalu kita tekan OK. Nah, nanti maka akan hurufnya itu akan menggunakan atau bercetak tebal ya. Nah, terus untuk mengembalikannya bagaimana? Nah, untuk mengembalikannya ya juga kita dengan cara-cara yang tadi ya, dua tadi, atau kita blok kembali, kemudian font ini ya. Selanjutnya adalah kita kembali ke reguler. Kita klik reguler, lalu kita tekan OK. Nah, maka nanti akan kembali lagi ke huruf semula. Nah, itu adalah cara membuat tulisan menjadi huruf tebal atau bold ya. Nah, tadi adalah cara tersebut, yaitu ada berapa cara? Ada 3 ya. Yang pertama tadi caranya adalah dengan cara kita blok lalu langsung kita tekan menu ini ya, menu bold. Terus yang kedua adalah dengan menekan tombol CTRL dan B secara bersama-sama ya. Yang ketiga adalah dengan cara kita masuk ke menu home, lalu font, lalu yang berikutnya adalah kita cari bold di dalam menu font style, langsung kita tekan OK ya. Nah, itu adalah cara-cara untuk membuat huruf menjadi bercetak tebal atau bold ya. Nah, kemudian sekarang masuk ke yang kedua, yaitu huruf bergaris bawah ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat huruf bergaris bawah atau underline ya? Nah, yang pertama caranya, misalkan pilih dulu kata mana atau kalimat mana yang ingin kita kasih huruf bawah ya, atau dikasih huruf bergaris bawah maksud Bapak ya, atau underline. Kita cari yang mana ya, misalkan yang ini deh ya, di kalimat pertama. Nah, setelah kita blok, sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu
kita langsung tekan menu ini ya, underline. Nah, ketika kita klik ini, maka nanti otomatis akan hurufnya itu ada garis bawahnya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Sama, kita blok lagi. Setelah itu kita tekan ini, dikembalikan. Nah, otomatis nanti akan hilang. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah tetap kita klik ya, atau kita cetak ini dulu, kita blok dulu, atau kita klik kalimatnya, terus kita blok ya. Nah, kemudian di sini kalian tekan tombol CTRL dan tombol U secara bersama-sama ya. Coba Bapak lakukan ya. Nah, ketika ditekan tombol CTRL dan tombol U, maka akan otomatis ada garisnya di sini. Nah, untuk mengembalikannya sama, kita tekan lagi tombol tersebut, itu CTRL dan O. Nah, maka akan kembali seperti ini lagi. Terus kemudian cara yang ketiga ya, adalah sama, kita blok terlebih dahulu ya. Setelah kita blok ya, di menu home ini ada font, kita klik font. Nanti setelah itu kita cari font style ya, font style. Nanti pada kolom font style ini ada yang namanya underline style ya, underline style. Nah, ini. Nah, nanti pilih yang words only ya, kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka nanti akan ada garis bawahnya. Nah, cara mengembalikan gimana? Sama, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita di dalam menu home ini kita klik font. Nah, setelah ini kita akan cari yang non ya, di sini kita klik. Nah, nanti akan menghilang garis bawahnya ya. Oke, baik, paham sampai di sini? Ya. Satu lagi ya, tadi kan sudah huruf tebal atau bold, terus huruf bergaris bawah, underline, dan yang ketiga, yang terakhir adalah huruf miring atau italik ya. Nah, kita tandain dulu berwarna merah ya. Oke, huruf miring atau italik bagaimana caranya ya? Sama, kita harus kita blok terlebih dahulu kata mana atau kalimat mana yang ingin kita hurufnya cetak miring atau italik ya. Nah, contoh misalkan kita pada paragraf terakhir nih ya, kita akan cetak miring semuanya misalkan. Nah, langkah yang pertama kita blok terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan icon yang ini, italik ya, kita tekan. Nah, nanti di sini akan berubah ya, akan menjadi miring hurufnya ya. Nah, terus bagaimana cara mengembalikannya? Sama, kita blok lagi, kita klik ini lagi, icon italik lagi. Nah, nanti akan kembali lagi seperti ini ya. Itu adalah cara yang pertama.
Terus cara yang kedua ya, tetap kita harus blok lagi ya. Nah, setelah itu tekan tombol di pada keyboard Anda, yaitu tombol CTRL dan tombol I secara bersama-sama. Nah, akan Bapak praktekkan ya, CTRL dan I. Nah, setelah Bapak tekan tombol tersebut, maka akan hurufnya atau kalimatnya yaitu akan miring ya, atau huruf bercetak miring atau italik ya. Nah, bagaimana untuk mengembalikannya? Sama, kita blok terlebih dahulu kalimat yang akan kita kembalikan, lalu CTRL I kembali ya, tombol CTRL dan tombol I pada keyboard Anda kita tekan secara bersama-sama. Nah, maka kalimatnya akan berubah kembali ya. Itu merupakan cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah sama, kita blok terlebih dahulu ya. Maksud Bapak sama ini adalah sama kita bloknya ya. Kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok, di menu home ya, ini menu home ini ada menu font. Kita klik menu font. Nah, setelah itu kita dalam menu font ini cari font style ya, ini font style ya. Setelah itu kita cari italic ya. Mana italic? Regular, italic, bold. Wah, yang ini ya, italic ya. Nah, ini coba kita tekan OK. Nah, maka akan miring hurufnya. Dan bagaimana cara mengembalikannya? Sama, kita blok terlebih dahulu, lalu kita cari di menu home dan font, lalu kita cari di sini ya, lalu kita tekan atau pilih yang reguler ya, kita tekan OK. Nah, nanti akan kembali lagi tulisannya seperti ini. Nah, dan sedikit tambahan buat kalian ya, walaupun di buku tidak ada tadi, nggak apa-apa nih, buat segala tambahan saja, tambahan materi ya. Ada istilah bold italic ya tadi kalau kita lihat ya. Nah, itu bagaimana maksudnya? Yaitu hurufnya dicetak tebal dan miring. Nah, kita sama caranya, kita blok terlebih dahulu, yaitu di menu home, font. Nah, di sini di menu font style ada bold italic. Maka nanti hurufnya akan berubah menjadi huruf bercetak tebal dan miring ya. Nah, kita kembalikan lagi ya. Nah, bagaimana Pak? Apakah bisa misalkan dalam satu kalimat tersebut bisa menggunakan 3 icon tersebut? Jawabannya iya, bisa. Contoh ini semua ya, semua semua paragraf ini akan Bapak pakai huruf tebal ya. Misalkan huruf tebal, kita klik ini, terus huruf bergaris bawah ya, underline atau huruf miring. Nah, ini ketika ketiga icon tersebut kita aktifkan, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, untuk penggunaannya, nah ini kan berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia biasanya ya. Kalau untuk penggunaan ini misalkan huruf tebal biasanya adalah untuk menebalkan biasanya judul ya, judul cerita atau judul paragraf itu biasanya menggunakan bold. Terus bergaris bawah biasanya adalah di mana poin-poin penting ya, di mana poin-poin penting. Misalkan di sini poin pentingnya adalah
Nah, ini misalkan poin pentingnya kita perlu garis bawah ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Terus begitu juga dengan bergaris miring ya, bergaris miring atau italik. Ya, itu pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenal icon standar pengolah kata. Itu ada huruf tebal atau bold, yang kedua huruf bergaris bawah, underline, dan yang ketiga adalah huruf miring. Nah, bagi kalian yang di rumah ada laptop atau komputer, nah bisa kalian langsung aplikasikan ke dalam komputer, silahkan kalian coba ya. Tapi bagi yang di rumah ada, kalau yang tidak juga tidak apa-apa. Ini sifatnya hanya kalian mengulas materi saja, artinya yang saya sampaikan apakah kalian sudah paham atau belum, begitu ya. Nah, baik, jadi pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Untuk hari ini tidak ada tugas, yaitu hanya mendengarkan materi yang Bapak sampaikan saja, yaitu mengenal icon standar pengolah kata ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih, kalian sudah menyimak dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, supaya apa yang Bapak sampaikan ini ya, atau yang kalian pelajari ini membawa manfaat bagi kalian. Ya, baik, Bapak ucapkan cukup sekian. Selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya.